Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haikal Al-Fikri. Insyaallah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern, kita akan bahas salah satu tema yakni terkait dengan kitab tafsir Tahrir wal Tanwir, yakni karya Ibnu Asyur. Ini adalah dengan pengampu Bapak Ulfi Putra Sani, Magister Humaniora. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan masuk dari pembahasan yang pertama adalah terkait dengan biografi Ibnu Asyur itu sendiri ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwasannya Ibnu Asyur ya, beliau nama lengkapnya itu adalah Muhammad Al-Tahir bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Tahir ibnu Muhammad Al-Syazuli ibnu Abdul Al-Qadir ibnu Muhammad ibnu Asyur. Ya. Ayahnya itu bernama Muhammad ibnu Asyur dan ibunya bernama Fatimah binti Al-Syekh Al-Wazir Muhammad Al-Aziz. Kemudian ia itu lahir di Mursi ya, pada Jumadil Awal tahun 1296 Hijriah atau pada September 1879. Nah, dalam beberapa tulisan mengatakan bahwasannya beliau itu sudah mulai menghafal Al-Qur'an gitu ya di usia 6 tahun, dan kemudian di usia 14 tahun itu ada yang mengatakan beliau itu sudah khatam Al-Quran dan juga sudah mulai menghafal terkait dengan matan jurumiyah semacam itu. Dan beliau itu juga melanjutkan pendidikannya yakni di Universitas Al-Zaitunah gitu ya teman-teman, dan berfokus pada ilmu tentang syariah semacam itu, dan beliau juga pernah menjadi seorang guru ya di beberapa sekolah, dan beberapa guru yang beliau emban untuk ilmunya itu ada diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Taimimi, belajar terkait dengan tajwid Al-Quran dan juga ilmu Al-Quran. Kemudian ada Muhammad Al-Nakhli ya tentang ilmu Nahwi. Kemudian ada Syekh Muhammad Saleh, kemudian ada Syekh Muhammad Al-Arabi Al-Dur'i. Kemudian juga ada juga Amro ibnu Asyur ya, dan beberapa guru-guru yang lainnya gitu teman-teman. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan kitab tafsir ya, salah satu karya monumental dari beliau itu sendiri ya, di antara dari beberapa karyanya teman-teman. Dan kita tahu ya karya Ibnu Asyur itu juga banyak juga ya teman-teman, seperti adanya kitab di bidang ilmu syariah itu ada kitab Maqasid al-Syariah al-Islamiyah, kemudian juga beliau menulis kitab Al-Tanzib wa Al-Tashhib ya, wa Al-Tasbih. Kemudian ada Al-Waqfu As-Sarubu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kitab-kitab dari beliau itu ya teman-teman. Kemudian salah satu kitab yang pernah beliau tulis adalah kitab tafsir yakni Tahrir wa Tanwir teman-teman. Nah, teman-teman, dari latar belakang penulisan kitab Tahrir wa Tanwir itu sendiri ya, sebenarnya Ibnu Asyur itu memang sudah bercita-cita ya untuk bisa menulis kitab tafsir ya, hasil dari interpretasi dari beliau itu sendiri ya, bahwasanya ya beliau juga ingin menjelaskan gitu kepada masyarakat terkait dengan bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu petunjuk ya untuk bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, menjelaskan terkait dengan kebenaran, akhlak mulia, dan dalam Al-Quran itu yang mengandung balaghah gitu kan ya, yang perlu dikaji secara dalam ya supaya bisa mengetahui makna dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini agaknya akan menjadi salah satu bahasan yang beliau cantumkan pula, dan banyak sekali ya beliau selalu menggunakan terkait dengan balaghah itu sendiri gitu teman-teman. Terus kemudian dari cita-citanya tersebut ya beliau juga menyampaikan tuh kepada para sahabat-sahabatnya yang meminta pertimbangan dari mereka semacam itu. Terus kemudian pada akhirnya cita-cita tersebut menjadi kuat, dan demikianlah
Ibnu Asyur menguatkan azamnya untuk menafsirkan Al-Quran dan juga meminta pertolongan kepada Allah dalam istihadnya ini agar terhindar dari yang namanya kesalahan gitu. Terus kemudian kalau melihat dari apa namanya dari penjelasan terkait dengan latar belakang itu sendiri, ya ini menunjukkan bahwa kecintaan beliau ya terhadap Islam itu sendiri dan juga terhadap masyarakat di sekitarnya gitu. Bagaimana masyarakat itu paham ya terkait dengan agama yang mereka anut ya selama ini semacam itu dan apa namanya mengetahui gitu posisi sebenarnya dari agama itu semacam apa gitu melalui salah satu kitab tafsirnya itu sendiri gitu. Dan apa namanya, agaknya juga Ibnu Asyur ini ingin gitu umat Islam itu berkembang kayak gitu loh teman-teman. Terkait dengan kita tahu perkembangan zaman gitu, modern dan lain sebagainya semacam itu. Karena adanya tafsir Tahlil wa Tanwir ini kita bisa lihat tuh di era-era itu pun juga muncul tafsirnya Muhammad Abduh dan muridnya gitu ya, Jamaluddin Al-Afghani, di mana beliau itu menulis kitab tafsir Al-Manar semacam itu. Nah, apa namanya, itulah ajaannya ya teman-teman, Ibnu Mas'ud itu memang pertama timbul dari kecintaannya beliau dan bagaimana untuk bisa membangun masyarakat itu paham terkait dengan agamanya dan kemudian bagaimana membawa Islam itu supaya bisa berkembang semacam itu. Terus kemudian dari nama kitabnya itu sendiri ya teman-teman, sebenarnya Tahrir wa Tanwir itu adalah nama singkat gitu dari kitab yang ditulis oleh beliau itu sendiri. Akan tetapi nama asli dari kitab ini itu adalah Tahrir al-Ma'na al-Sadid wal Tanwir al-Aqlu al-Jadid min Tafsiril Kitabil Majid, dan kemudian disingkat menjadi Tahrir wa Tanwir. Nah, terus kemudian ketika kita melihat dari nama lengkap itu sendiri gitu dari kitab tafsir ini, bahwa setidaknya kita bisa memahami misi dari adanya kitab tafsir Tahrir wa Tanwir ini yang ditulis oleh Ibnu Asyur itu sendiri, ada yang ada dua gitu. Yang pertama adalah beliau itu ingin mengungkapkan makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya dilihat nanti ketika kita lihat dari isi gitu kita tafsir ini itu menjelaskan juga terkait dengan kaidah kebahasaannya ya dari segi balaghahnya. Terus kemudian yang kedua adalah beliau itu ingin mengemukakan ide-ide terhadap ide-ide baru terhadap pemahaman Al-Quran. Dibuktikan dengan tadi ya latar belakang beliau ingin supaya apa namanya Islam itu gitu menurut kita sesungguhnya itu bisa berkembang gitu menyelesaikan zaman itu sendiri ya, karena apa ya kita tahu Al-Quran adalah sahih likuli zaman memakan semacam itu. Terus kemudian teman-teman dari segi penerbitan itu sendiri dalam beberapa referensi jurnal yang saya baca juga bahwasanya apa namanya kita tafsir ini itu sendiri ketika kita melihat ya dari terbitannya itu ada sebenarnya banyak ya teman-teman ditemukan pada kapan-kapannya dan sebagainya dan siapa penerbitnya itu banyak. Akan tetapi yang tercatat bahwasannya apa namanya yang apa secara lengkap dan utuh diterbitkan apa namanya semua dari karangan kitabnya beliau yakni terkait dengan Sultan Uratan itu utuhnya adalah 15 jilid ya. Itu sebagaimana diterbitkan oleh Dar Al-Tunisiyah Al-Nashr ya. Terus kemudian apa namanya lengkap itu ya 15 jilid itu 30 juz dan setiap jilid itu terdiri atas beberapa surat dan juga beberapa juz. Terus kemudian teman-teman juga diterbitkan di Dar Al-Suhnun Al-Tauzi, yakni sebanyak 14 jilid dan full 30 juz itu sendiri, dan di mana di setiap jilidnya itu terdapat beberapa surat dan juga beberapa juznya. Itu juga ada perbedaan semacam itu teman-teman. Dan tetapi yang saya coba banding-bandingkan banyaknya adalah mengarahnya bahwa kitab tafsir ini itu diterbitkan secara utuh adalah 15 jilid, yakni di tahun 1984 oleh Dar Al-Tunisiyah Al-Nashr. Akan tetapi semasa dari hidupnya Ibnu Asyur itu sendiri, kitab tafsir yang beliau tulis itu tidak seutuh itu ya teman-teman, ketika diterbitkan ya, langsung 15 jilid gitu atau 14 jilid ya tadi dari Dar Al-Suhnan Al-Wal Tauzi itu sendiri gitu. Nah, akan tetapi apa namanya kitab tafsir ini diterbitkan secara utuh ketika beliau itu wafat. Tetap saja gitu maksudnya pernah dicetak pula gitu tapi tidak secara lengkap ketika beliau itu semasa hidup gitu teman-teman. Terus kemudian teman-teman yakni terkait dengan tadi ya gambaran
umumnya gitu teman-teman. Di gambaran umum itu sendiri ya seperti kita tahu ya, dari sistematikanya pun ya pertama kan ya tentulah gitu ada kata pengantarnya, terus kemudian apa namanya, uniknya dari kitab tasbih itu belum menjelaskan dulu terkait dengan mukodimah gitu teman-teman. Terkait dengan mukodimahnya itu ada 10 mukodimah, yakni di mana mukodimah yang pertama itu berbicara terkait dengan apa namanya, tentang tafsir, takwil, dan posisi dari penafsiran Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua itu berbicara terkait dengan referensi atau alat bantu ya, atau istinbat dari ilmu tafsir itu sendiri. Terus kemudian juga mukotibah ketiga Ibnu Asyur itu berbicara tentang keabsahan tafsir tanpa nukilan atau ma'thur dan makna tafsir yang berdasarkan nalar atau biroi ya. Bagaimana tafsir bin Ma'sur sama tafsir biroi ya menurut beliau semacam itu. Terus kemudian pembahasan yang keempat adalah terkait dengan maksud dari seorang mufasir. Di mana Ibnu Asyur di sini tuh menjelaskan ya apa-apa yang perlu dihadapi oleh seorang mufasir semacam itu, mungkin tantangannya gitu. Terus kemudian langkah-langkahnya itu semacam apa gitu untuk bisa menjadi seorang mufasir itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah berbicara khusus tentang konteks turunnya ayat atau kita sebut sebagai asbabun nuzul. Mukadimah ke-6 itu berisikan tentang soal aneka ragam bacaan Al-Quran atau kita sebut sebagai qiraat semacam itu. Nah, dia juga menjelaskan di Muqaddimah ke-6 ini. Kemudian di Muqaddimah yang ke-7 beliau itu berbicara terkait dengan kisah-kisah Al-Quran. Yang diterangkan bahwa Al-Quran tidak memuat kisah-kisah tersebut untuk menambah pengetahuan. Sebab tujuan kisah itu bukan untuk misi verifikasi ilmu, akan tetapi sebagai bahan ajaran dan petunjuk. Atau bisa dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan hanya sebatas dongeng, akan tetapi itu ada makna tersiratnya, yakni terkait dengan ibrah gitu. Eh, apa namanya, hikmah apa yang bisa kita petik dari adanya kisah tersebut. Kemudian mukadimah yang ke-8 Ibnu Asyur berbicara terkait dengan nama, jumlah ayat dan surah, sunan dan nama-nama Al-Quran itu sendiri. Kemudian di mukadimah yang ke-9 berisikan tentang makna-makna yang dikandung oleh kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, saya katakan tadi dari awal adalah beliau itu ingin mengkaji terkait dengan kebahasanya atau balaghah dari Al-Quran itu sendiri. Dan mukadimah yang terakhir yang ke-10 adalah berbicara terkait dengan i'jazul Quran. Dan setelah itu barulah beliau mencantumkan terkait dengan tafsiran basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Dan ada yang mengatakan itu sampai 9 apa namanya, halaman gitu dan lain sebagainya. Pokoknya sangat banyak terkait dengan tafsiran dari basmalah itu sendiri ya. Kenapa ya? Beliau mengkaji dari mungkin segi qiraatnya, kemudian juga beliau mengkaji terkait dengan kebahasaannya gitu ya. Basmalah itu sendiri gitu, bagaimana maknanya, ibrahim dan sebagainya. Terus kemudian setelah itulah baru beliau mencantumkan ayatnya terlebih dahulu dan penafsirannya. Dan di dalam penafsirannya beliau itu ya, nah, misalkan berkaitan fikih, beliau menjabarkan gitu terkait dengan fikih itu sendiri, sehingga tafsir ini di apa namanya, menggunakan metode-metode tahlili semacam itu teman-teman. Terkait dengan corak dari tafsir ini itu sendiri ada sebenarnya kalau kita melihat ya banyak ya terkait dengan corak tafsir tahlili yang bisa kita sebut tafsir tahlil atau ada tafsir yang bercorak tahlili karena beberapa jilid dan pembahasan itu juga banyak. Ada yang mengatakan dominan adalah corak ilmi gitu karena berbicara terkait dengan ilmiah ya, dengan teori-teori semacam itu. Akan tetapi ada yang mengatakan juga dengan corak lugawi atau kebahasaan karena memang berbicara selalu berbicara terkait dengan apa namanya, dari segi kebahasaannya itu sendiri gitu. Jadi berkata itu artinya apa dan sebagainya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan berbicara juga terkait dengan adab al-ijtimai. Kemudian terkait dengan kelebihan dan kekurangan sendiri dalam beberapa referensi dia mengatakan tidak ada kekurangannya sama sekali. Yang pertama ada kelebihan karena apa namanya, terkait dengan ilmiah ya, tadi yang mengatakan ada yang corak ilmi, ada yang mengatakan bahwasanya nggak jadi perdebatan atau masalah karena beliau mengungkapkan ilmiah itu dari segi bahasa pula semacam itu. Tapi apa namanya, ya itu menjadi salah satu kelebihan juga sebenarnya gitu terkait dengan penafsirannya beliau di samping dengan ilmiah, tapi beliau mengangkat dari segi kebahasaan jadi lebih paham, jadi semacam itu. Dan beliau juga panjang lebar itu bercerita terkait dengan misal tentang ilmu tentang fikih ya, berbicara banyak gitu terkait dengan fikih dicantumkan dalam kitab tafsir itu sendiri.